Oke, kali ini gue udah sama ownernya nih yang punya motor ini. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu. Bowie dengan Mas Bowie. Oke, jadi gini Mas Bowie. Basic dari motor ini sendiri dan alirannya itu apa sih Mas? Jadi basic motor saya ini Suzuki Inazuma tahun 2013. Dia 250 cc, 2 silinder. Alirannya saya mau lebih tepatnya ini sih, pakai aliran Zokusa. Jadi aliran Zokusa sendiri itu yang dipakai sama geng-geng Bosozoku di Jepang. Kan menurut saya itu kayak gimana ya, pop culture yang cukup terkenal dan bikin kayak otentik, kelihatan Jepang banget lah. Jadi saya kayak karena suka yang nyentrik-nyentrik juga ya, akhirnya ya udah saya aplikasikan ke motor saya. Oh. Nah, oke Mas. Jadi kira-kira di motor ini tuh apa aja sih yang diubah Mas, maksudnya dari depan sampai belakang biar kelihatan look-nya itu Zokusa gitu. Zokusa itu ya. Heeh. Jadi perubahannya sebenarnya cukup banyak, tapi nggak banyak berubah komponen-komponen penting di motornya gitu, kayak misalkan rangka gitu. Saya perubahan paling utama ya saya bikin fairing depannya, terus ganti stang. Saya ganti stangnya pakai stang VR yang roda 3 tuh yang gerobak. Di situ Sekarang VR 3 roda yang kayak jaling bukan sih? jaling. Iya, ya, kayak gitu iya. lah, kayak Yang jaling. biasa roda 3 yang buat ngangkat galon gitu. Nah, itu. Oh, itu pakai stang ini. Iya, Oh. ini juga lampunya dari yang gerobak itu sama dia. Soalnya kan lampu bawaannya ya Inazuma kan lampu bawaannya nggak bulat kayak gini, jadi ya saya ganti ini biar lebih hemat juga. Terus yang paling utama ya belakang tuh apa tuh jok sandan namanya. Jadi di Jepang namanya jok sandan atau 3 tingkat. Dia tuh jok yang tinggi yang emang sebenarnya orang Jepang tuh ngambil inspirasinya dari motor chopper pada saat itu. Oh. Motor chopper pada saat itu dan apa tuh jok King and Queen mereka aplikasikan ke sasis motor Jepang yang tegak, akhirnya jadi seperti itu. Sama ya yang paling kecil-kecil ya itu sih apa ganti knalpot biar suaranya lumayan kenceng lah, namanya motor Zokusa kan harus suaranya blar-blar gitu. Ya kayak gitu. Nah, kira-kira nih dari semua pengerjaan menurut lu Mas yang pengerjaan paling rumit itu di mana? Paling rumit bikin fairing sih. Ini saya riset 2 tahun sendiri saya dari 2019. Karena saya bukan orang yang bisa basic apa tuh bodywork, saya kan seorang desainer grafis ya. Jadi ya gimana caranya dengan keterbatasan saya ya saya coba bikin sendiri gitu, Tapi ya selama 2 tahun itu ya banyak gagalnya. Ya alhamdulillah sekarang udah kelar dan ini juga mengaplikasikan metode yang enggak digunakan orang Jepang pada umumnya. Dan orang Jepang kan biasanya emang mereka udah enak gitu kan, bisa beli langsung karena udah turun-menurun, mereka punya cetakannya sendiri. Dan kita di Indonesia nggak bisa sih, lebih tepatnya kita tuh bisa, cuman nggak ada orang yang mau bikin itu gitu. Benar. Ya akhirnya itulah inisiatif gitu. Karena kalau di Indonesia tersendiri kan alirannya lebih ke ya gitu kayak cafe racer segala macam kan. Nah, kira-kira kalau fairingnya mirip nggak sih Mas? Beda ya bentuknya dari skala bentuk sama cafe racer beda ya? Justru ini fairing yang cafe racer yang kalau menurut saya ya cafe racer yang emang pada umumnya pada tahun 60-an ya seperti ini gitu, yang bener kelihatan kayak cafe racer. Dia tuh cafe racer tuh mestinya punya fairing yang besar buat Oh, yang sampingnya itu gede nggak sih? Ya. Jadi kelihatannya motornya tuh kayak padat. Karena ya dulu emang cafe racer kan gimana ya? Dia tuh buat kebutuhan aerodinamis sebelum kayak motor-motor kita sekarang kan ramping yang sport-sport kan. Tapi karena dulu paten dinamis tuh kayak peluru, akhirnya ya ini cafe racer dibikin kayak torpedo kayak peluru gitu. Saya tuh sebenarnya suka cafe racer. Saya tuh bener-bener dulu pertama kali suka motor custom tuh gara-gara cafe racer. Cuman ya gitu tadi, di Indonesia tuh pengrajin yang bikin fairing kayak gini terbatas, apalagi yang bikin dari fiberglass. Yang bikin dari fiberglass tuh hampir nggak ada gitu kan, dan kalaupun ada mahal banget. Nah, saya gimana caranya mau menyediakan fairing ini buat kita nih, biar kalau misalkan butuh fairing buat entah motor cafe racer atau Zokusa bisa gampang dapetinnya kayak orang di Jepang gitu. Ya gitulah, makanya rela lah cukup rumit ngerjain ini 2 tahun paling nggak buat kita kalau ntar mau custom lagi, mau custom yang kayak gini tuh gampang nyarinya.
Untuk di mesin nggak ada perubahan. Nggak ada, mesin gua biarin standar soalnya ini motor juga walaupun kayak gini gua bawa harian. Oh. Jadi kalau ntar diubah-ubah, aduh gak kuat dah ngurusin mesinnya. Ntar banyak ubahan, banyak trouble juga gitu kan. Nah, Tadi dulu. nah oke Mas, nih kalau misalkan kan kadang di Indonesia nih suka orang bingung nih, kadang bedain ini chopper sama Zokusa itu kan. Kadang kayak chopper pakai apa namanya? Yang Stang panjang itu. stang panjang sama apa yang bukan firing apa? Windshield yang waktu itu. Oh, Yang iya, windshield itu? Windshieldnya. Yang pakai kain itu kan kadang orang bilang langsung kayak oh ini style Bosozoku gitu. Nah, sebenarnya yang ngebedain style Zokusa ini sama chopper itu apa sih, Mas? Jadi Zokusa ini lebih tepatnya, jadi gini, Zokusa itu ngambil inspirasi memang rootsnya dari chopper, karena emang pada awal develop style ini orang-orang Jepang, anak muda pada saat itu mereka emang ngambil inspirasi dari orang Amerika, orang Barat. Style tahun 70-an gara-gara ada film apa ya, film tentang motor-motor Harley gitu. Geng-geng Masuk motor. ke itu tahun 70-an masuk ke Jepang, akhirnya anak-anak muda pada suka. Nah, mereka mengaplikasikan elemen-elemen yang ada pada motor chopper ke motor Jepang mereka. Seperti kayak apa tuh, stang yang ape hanger, yang eagle gitu kan. Terus habis itu jok yang naik ke atas King and Queen. Dengan Queen. King and Queen. Nah, itu yang membedakan adalah karena base motornya motor Jepang itu tegak, nggak kayak Harley pada umumnya gitu kan. Itu mereka nggak merubah kayak kakinya malahan. Jadi yang namanya bagian depan nih, fork depan itu nggak ditinggiin. Nah, itu pemahaman yang salah di sini adalah bahwa kalau misalkan lu bikin motor Zokusa, motor Bosozoku, itu mesti base dari chopper, itu bukan, salah. Karena yang pada umumnya di sono emang kaki-kakinya itu standar, paling ganti velg gitu. Tapi untuk seluruh proporsinya itu beda, dan duduknya pun juga beda. Karena kan kalau misalkan motor chopper sendiri dia rendah kan. Kita kalau misalkan motor Jepang yang kayak motor naked gitu kan pasti datar. Nah, itu dia. Nah, yang membedakan dan memberikan ciri khasnya justru dari situ gitu. Lo nggak perlu potong rangka, lo nggak perlu ganti fork depan, lo cukup pasang elemen-elemen chopper ke motor Jepang lo, kayak tadi stang, jok, bahkan jok nggak usah sih, stang aja udah cukup lebih tepatnya. Terus kayak tadi ada windshield yang di Jepang tuh namanya Asahi windshield. Asahi Windshield. iya. Nah, itu dia cukup populer di Jepang. Ya karena juga dulu terinspirasi dari itu motor Harley juga sebenarnya. Kayak itu dari motor kayak perang nggak sih? Ya, dari motor kayak perang gitu. Nah, itu tapi ada sejarahnya sendiri, ntar kita ceritain di sini. Ya itu tadi, kalau misalkan kalian mau bikin motor kayak gini, tolong bedakan ya namanya base chopper dan base motor Jepang tuh kayak gimana gitu. Nah, kayaknya waktu itu juga lu pernah ngirim artikel ya Mas ya? Nah, ntar ada artikel kayak bedain gambar motor chopper sama motor Jepang kayak aliran Zokusa itu, ntar gua kasih gambarnya di sini. Nah, itu kira-kira itu bedanya. Orang Bosozoku pun jarang yang pakai motor chopper. Benar. Jarang. Soalnya setahu gua kan kalau misalkan di Bosozoku itu kan kalau mereka pakai motor ibaratnya motor chopper susah larinya kalau dikejar polisi. Bener, itu tuh. Kebanyakan mereka kan main-main tuh di lampu merah, muter-muter. Kenapa stangnya Zokusa tuh mirip sama chopper yang gini nih? Itu biar kalau misalkan dia mau nyelip mobil tuh gampang. Oh. Gitu. Nah, itu dia, itu pokoknya semua elemen di Zokusa tuh ada gimana ya? Ada fungsi pada saat itu sih. Kalau sekarang mungkin fungsinya nggak ada. ada ibaratnya ada artinya lah Ada ya. artinya gitu. Ya. Nggak semua misalkan lu pakai ini kosong gitu. Pasti ada maknanya tersendiri gitu. Ada. Nah, untuk sejarah dari Zokusa atau bisa dibilang Bosozoku ini, untuk sejarahnya itu kan gue waktu itu sempat nyari Mas, maksudnya beberapa artikel lah, kayak ada yang bilang Bosozoku atau Zokusa ini mantan pilot kamikaze yang gagal mati dari perang, ada yang bilang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang faktanya yang terjadi itu sebenarnya
Bosozoku itu awalnya gimana sih Mas? Mereka bisa terbentuk gitu. Oke. Jadi ini hasil riset saya ya. Karena emang ini kultur Bosoku itu kan cukup lama ya, cukup dalam, dia dari tahun 50-an. Ada yang mengatakan tadi mereka tuh awalnya dari pilot kamikaze yang gak jadi mati, habis itu balik ke Jepang, gak punya jati diri, akhirnya jadi apa tuh geng motor gitu kan. Itu saya nggak menemukan artikel Jepang manapun yang membahas tentang itu gitu. Gua nggak tahu itu dari mana. Berarti itu salah ya? Ya itu gua nggak bisa lebih tepatnya nggak bisa gimana ya, membenarkan fakta itu karena gue juga nggak nemuin artikel yang bahas itu. Orang Jepang lebih tepatnya nggak pernah bahas itu gitu kan. Dan pada salah juga yang mereka yang kayak seragam tokofuku yang seragam dipakai orang Bosozoku itu, salah kaprahnya itu dibilang dari seragam pilot-pilot itu, padahal sebenarnya seragamnya pilot kan beda gitu loh. Betul. Nah, jadi awal mulanya Bosozoku sendiri itu dari tahun 50-an. 50-an itu ada yang namanya Otokichi. Jadi anak-anak muda pada saat itu lebih tepatnya Otokichi itu kayak penikmat motor lah, kayak kita gitu, penikmat motor. Mereka suka kebut-kebutan, tapi pada saat itu juga yang namanya motor kan barang mahal. Betul. Motor tuh barang mahal dan barang mewah, jadi hanya orang-orang kaya yang punya gitu kan. Nah, habis itu ya makanya kenapa ada yang namanya Otokichi, itu mereka kayak lebih tepatnya klub-klub orang kaya lah, yang mau yang jalan-jalan di sirkuit gitu-gitu. Terus ya namanya anak muda kan pasti ada yang bandel ya. Iya, betul. Bandel, terus akhirnya namanya motor tuh dipakai buat kebut-kebutan di jalan. Masuk berita sama orang Jepang, sama media Jepang, itu mereka dipanggilnya Kaminari-zoku. Kenapa Kaminari-zoku? Karena mereka bikin ribut kayak suara petir gitu kan. Kaminari itu kan artinya petir, geledek. Zoku itu sendiri artinya, kalau misalkan arti aslinya tuh kayak suku gitu kan. Suku petir, tapi ya untuk asli Kayak perkumpulan lah ya. Perkumpulan gitu kan. Nah, dari situ Kaminari-zoku. Mulai banyak anak muda yang tertarik. Mulai juga yang namanya penikmat motor gede tuh di sana itu pada ya itu mulai rame lah, lebih tepatnya mulai rame. Saking ramenya tuh sampai nggak kekontrol gitu kan. Nggak kontrol, dan mulai namanya motor-motor 750 cc gitu, nanahan. Di sana tuh sebutan motor 750 cc 750 cc tuh sebutannya nanahan. Dia mulai digandrungi remaja pada saat itulah. Itu yang namanya kebut-kebutan malam hari ya, kayak kita di sini sih lebih tepatnya, ada yang night ride, ada yang sunmori gitu. Karena suara juga kali ya. Suaranya bikin rame gitu kan. Terus mereka juga mulai terpengaruh sama geng-geng motor Harley yang mereka punya geng gitu kan. Akhirnya mereka bikin klub-klub sama kelompoknya sendiri masing-masing. Karena termotivasi dari itu ya. Ya dari yang itu. Tadi sebelumnya kita ngomong ada film. Nah itu karena ya lo tahu sendiri kan yang namanya kalau orang Jepang tuh mereka secara komunitas, secara publik dia kan strict banget gitu ya. Secara gaya hidup. Okay. Gaya hidup orang Jepang kan strict. Nah itu ya lo kalau misalkan orang dikekang kan pasti makin pengen memberontak gitu. Nah, anak muda sono ya udah mulai memberontak, brutal, bikin onar. Jadi ya kan tahun 70-an dia udah mulai masuk tuh yang namanya elemen-elemen motor Harley tadi ya, yang namanya ada stang chopper gitu. Yang bikin dia namanya disebut jadi Bosozoku itu karena pada tahun 1967 itu tuh ada kerusuhan di stasiun Toyama. Stasiun Toyama tuh di daerah Jepang gitu lah ya. Gua jelasin ntar di artikel yang di deskripsi ya. Di deskripsi panjangnya. Jadi itu kejadian Toyama itu adalah ada salah satu pengendara motor, bukan salah satu jadi kayak kelompok pengendara motor gitu yang dia tuh bikin kecelakaan terus habis itu mencelakakan pengendara mobil yang isi penumpangnya sekitar berapa ya? Pokoknya ada penumpangnya lumayan banyak lah. Itu sempat bikin rame media pada saat itu ya, akhirnya dicap yang namanya pengendara motor Kaminari-zoku pada saat itu dicapnya jadi Bosozoku gara-gara
Bosozoku itu artinya suku mana ya? Kabur-kaburan. Boso tuh kabur-kaburan. Jadi suku kabur-kaburan karena mereka mulai dikejar sama polisi pada saat itu. Dan tahun 2000-an awal itu ada regulasi atau kayak apa ya? Ada undang-undang baru di Jepang yang membahas tentang kegiatan di jalan raya gitu. Nah, dari situlah yang namanya sampai maksudnya sekarang kenapa Bosozoku itu kegiatan Bosozoku di Jepang udah sepi ya gara-gara gitu. Yang namanya kegiatan itu udah dilarang dan anak-anak muda zaman sekarang juga nggak mau nerusin kan yang namanya itu. Yang ya gimana ya itu kayak budaya jeleknya mereka lah. Tapi masih ada nggak sih? Masih. Cuma kayak dikit kali ya, Dikit. ribut-ribut antar kecil lah, antar gang-gangan. Bener antar gang gitu. Ribut udah Dan antar itu pun gang. dikit banget gara-gara anak muda zaman sekarang juga nggak mau yang kayak gitu gitu kan. Kalau zaman dulu kan ribut antar distrik, Oh, antar rame. sekarang juga ada HP gitu kan. Lo bikin keributan viral ntar. Iya, benar. Dari situ mulai tapi ya namanya orang-orang Bosozoku sendiri kan pasti ada mereka yang ikut gara-gara menyukai motornya gitu kan. Scene motornya, mereka suka modifikasi motornya, modifikasi mobilnya. Akhirnya pada Tapi berandalannya enggak ya? ya berandalannya nggak mau, mereka tuh pengen sebenarnya ikutin ini gara-gara pengen menikmati ininya lah, menikmati otomotifnya gitu. Betul. Pada awal 2000-an mereka merubah namanya menjadi Kyusakai. Kyusakai itu artian harafiahnya sebenarnya kayak perkumpulan penikmat motor mobil klasik gitu. Jadi kendaraan-kendaraan klasik. Tujuannya adalah mereka ya pengen bernostalgia. Mereka tuh pengen mengapresiasi dan merayakan yang namanya apa tuh kultur modifikasi seperti ini gitu Kan itu kan ibaratnya modifikasi seperti ini juga kan hitungannya mungkin klasik masuk ke arah sana ya. Ini dari tahun 50. Ya, maksudnya ini kalau kayak style yang kayak gini dari tahun 70-an gitu kan. Itu karena sejarahnya udah lama juga ya itu juga udah jadi kayak staple style Jepang gitu loh. Orang sini pun juga kalau ngeliat style ini pasti wah ini punya orang Jepang banget gitu kan. Dan nyentrik dan warna-warni bener-bener inilah kayak lu numpahin kreativitas lu ke motor dan mobil gitu. Tapi kalau mobil sendiri ada sejarahnya lagi, itu beda lagi ya. Kaido ya? Ya, Kaido Racer. Kalau di motor namanya Zokusa, kalau di mobil Kaido Racer. Itu sejarahnya beda lagi. Beda gitu. lagi. Cuma kadang mereka kalau misalkan di jalan kadang bareng ya. Ya, Kalau jalan-jalan bareng gitu. bareng. Sama Zokusa itu. Nah, itu bahkan mereka kalau misalkan sekarang kayak gathering itu pun juga masih ketemunya bareng-bareng. Sama yang mobil-mobil itu yang kalau kalian pernah lihat mobil-mobil yang knalpot panjang gitu, yang knalpot Tinggi. bintang, ya, knalpot tinggi yang petir. Kalau cara di game ada ya, yang game sering lu mainin, apa? Ever Legend. Ada kan modifannya kayak gitu juga dimasukin kok ke situ. Itu nama stylenya Kaido Racer. Ya, jadi Kaido Racer dan sebenarnya sih orang mau nyeplak itu Kaido Bosozoku nggak bisa gua salahin juga ya. Cuman emang secara nama yang benernya itu Kaido Racer emang. Nah, jadi menurut lu yang ada yang jelasin soal baik lagi nih yang ngejelasin soal kalau Bosozoku itu dari pilot-pilot kamikaze berarti nggak ada? Nggak ada. Berarti tidak ada itu. Loh, itu nggak ada. Kalau ada nih. Kalau ada coba cari Iya, artikel. kalau jelas misalkan ya. kalian ada yang bisa nemuin artikel di mana Bosozoku itu dari dari pilot kamikaze Jepang, tapi artikel Jepang ya, bukan artikel barat, karena kebanyakan yang nulis itu artikel barat, artikel bahasa Inggris gitu kan. Nah, lo cari artikel Jepang dan lo pengen merevisi gua, silakan, karena gua juga di sini ngeriset sendirian gitu kan, jadi nggak tahu kira-kira mungkin ada narasumber lain gitu. Betul. Dan lu ngeriset juga nggak dari satu artikel ya Mas ya? Ya. Ntar ada kok, ada link di mana kumpulan artikel yang gue kumpulin karena emang gue tuh pengen open source gitu loh. Orang kalau mau belajar silahkan, kalau mau kasih pendapat atau revisi silahkan juga. Pokoknya kita sama-sama belajar bareng lah. Saya di sini juga masih belajar. Saya nggak mau menggurui atau gimana, karena saya sendiri juga di sini jalanin Bosozoku juga baru 2 tahun gitu kan. Ini aja motor baru kelar 2021 gitu. Nah, oke. Kira-kira kalau misalkan gue coba boleh Mas? Boleh banget. Gue pengen nyobain kayak body position segala macam. Boleh ya? Boleh. Oke, kita langsung ke
perempatan lampu merah. Dikarenakan mic GoPro rusak, jadi sorry banget ya kalau misalkan ini ngerekam di dubbing dan pengen nyampein aja apa yang gue rasain setelah naik motor ini. Jadi setelah naik motor ini tuh lu bener-bener pas lu bawa tuh feel itu kayak naik motor Suzuki gitu. Dari handling semua overall aman. Dan ini keren banget sih sumpah. Bener-bener gak ada kendala yang parah gitu. Paling agak sedikit sih kalau misalkan kalian mau terbalik karena mungkin agak sedikit nyangkut ya di bagian mountingnya. Dan ini yang gue bingung dari garapan Mas Bowie ini, firingnya itu gak ada yang namanya ibaratnya getar parah gitu, gak ada. Jadi ketika lu pakai speeding, firingnya itu bener-bener ngepas, maksudnya gak ada gerak sama sekali, bener-bener presisi gitu. Dan ketika lu buat nyalip-nyalip juga enak, nggak terlalu lebar gitu. Dan intinya buat Mas Bowie ini keren banget sih. Dan selebihnya kalian bisa tonton aja karena mic rusak ya, jadi nonton aja lagi jalan-jalan bawa motornya Mas Bowie. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Bowie. Makasih banyak ya Wisnu. Makasih banyak, dan itu tadi kita belajar banyak dari situ buat history segala macam. Dan intinya kita kalau misalkan memodifikasi budaya orang, kita juga harus memperhatikan hal-hal detail ya. Balik lagi ke hal-hal itu, soalnya pasti bakal ketika kita mau di sesuatu budaya dari luar pasti bakal diperhatikan sama orang luarnya langsung. Nah, benar. Udah itu aja, sekian dari kita. Jangan lupa dimatiin. Matiin Pak. Penutupan macam apa?